Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan yang kami ada pagi ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan, buat kesehatan, buat sepanjang minggu Engkau telah melawat dan memberkati dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Engkau telah memberkati kami. Jadi kami datang di misbah di rumah-Mu Tuhan, menyanjung membesarkan Engkau karena Engkau layak Tuhan menerima pujian dan kemuliaan, karena Engkau dahsyat, karena Engkau hebat Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari kami boleh disegarkan oleh penyembahan kami. Kami percaya ketika orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau bekerja, Roh-Mu nyata bekerja di tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih, biar kuasa-Mu Tuhan Engkau curahkan pagi hari ini. Kami percaya jikalau kuasa-Mu hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, bahkan yang beban berat Tuhan akan diangkat Tuhan bebannya dan digantikan dengan kemenangan, dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Hamba-Mu yang Kau telah pilih spesial melayani pada hari ini dengan kebaikan-Mu Tuhan. Baik yang song leader, yang singer, yang band musik, tambur persembahan, bahkan hamba memberitakan firman-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Biar firman yang kami dengarkan boleh membuat kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila roh kegelapan mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk kami datang beribadah pada Tuhan, kami tolak katakan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah hadirat Allah hadir di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Yang sudah hadir Kau diberkati, bahkan mengikuti live streaming Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum duduk boleh sama selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Sebelumnya kita sangat bersuka cita karena kita boleh kedatangan Bapak Purim yang boleh bergabung kita pada hari Minggu ini. Sungguh sangat luar biasa. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Katakan hari ini hanya telah dijadikan Tuhan. Amin. Kami mau bersuka cita Tuhan. Berkati-Mu. Hari
saya bersuka cita. Haleluya. Selamat puji nama Tuhan. Jangan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat pujian sekali lagi bagi Tuhan. Sekarang Tuhan tiba. Sama-sama kuasa bagi kita semua.
Segala puji syukur bagi nama Tuhan bersama kami percaya bahwa hal yang luar biasa yang Allah memberkati kami dan memberikan kepada kami waktu yang terbaik pada pagi hari ini memuji menyembah Tuhan. Sebenarnya kami akan menikmati bersama-sama Tuhan, kami rindu Engkau hadir dan kami Kau hadir menjamah kami, Kau ada memulihkan kami dan Tuhan hadir menjamah seluruh kami. Terima kasih doa kami di depan-Mu, Tuhan meninggikan, Tuhan memuliakan. Kami rindu berita firman-Mu menjadi firman yang menghibur kami, firman yang menguatkan kami, firman yang menolong kami, firman yang membebaskan kami, bahkan firman yang membawa kami kepada pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami depan-Mu, dan kami siap duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat duduk, selamat pagi dan shalom. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan kesempatan yang baik luar biasa hari ini. Saya percaya seberapa kita yang ada hari ini, Tuhan hadir di antara kita, Tuhan hadir menolong kita, Tuhan hadir memberkati kita, dan juga Tuhan hadir menjamah kita semua. Katakan amin. Ya, berharap bahwa permulaan daripada pelayanan di tempat ini terus sangat berkembang dari tahun ke tahun. Tentu percaya bahwa hal-hal yang luar biasa akan Tuhan lakukan. Ya, memulai saudara sekalian itu biasanya adalah sesuatu yang penuh dengan pergumulan. Tapi saya percaya ketika orang tekun, ketika orang komitmen dan tanggung jawab, Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar. Dan berharap gereja ini terus akan dipimpin Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dan ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama. Ya, Tuhan akan kirimkan dari mana saja Tuhan mau kirimkan, dan itu adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan. Nah, pagi ini saudara sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengasihi walau dibenci. Ini agak sulit juga ya. Saya kira ini tema yang sangat berat ya. Beratnya kenapa? Karena mengasihi walau dibenci. Jujur saja saudara sekalian, sebenarnya kita mengasihi, dikasihi saja belum tentu bisa dengan seksama melakukan. Betul ya? Mengasihi orang yang mengasihi kita saja itu belum tentu bisa, apalagi pada level yang kedua ini, mengasihi walau dibenci. Saya kira perkara sulit. Tapi inilah pilihan ataupun panggilan orang percaya. Maka saya percaya saudara sekalian, kalau Yesus bisa saudara sekalian mengasihi orang yang membenci dia, saya rasa semua orang percaya juga bisa. Satu bagian firman Tuhan akan sampai sama-sama pada bagian ini. Lukas pasal 23, 33 sampai 43. Saya coba bacakan bagi kita dengan sangat cepat saudara sekalian. Ya, walaupun nanti kita bisa membaca secara khusus dua ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Nanti ayat 33 sampai 43 silahkan dibaca dengan seksama. Lukas 23 ayat 33 berkata apa? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membuangi pakaiannya. 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin dia katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka memunculkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan juga dituliskan sebelahnya, "Inilah orang Yahudi, inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus,
Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, saya percaya ini adalah bagian firman Tuhan yang sebenarnya mengajarkan kepada kita kaya dengan cara mengasihi. Jadi kalau ini adalah Prapaskah, sebetulnya kita sedang diingatkan untuk kembali mengingat apa yang telah Yesus perbuat. Apa itu? Mengasihi walau dibenci. Saya kira saudara sekalian, kalau ini terjadi kepada kita, maka Yesus telah lebih dulu, betul ya? Yesus telah lebih dulu mengalami. Yesus telah lebih dulu mengalami hal seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita alami, tidak ada saudara sekalian kemudian kita berkata, aduh berat banget menjadi orang Kristen, berat banget menjadi orang percaya, aduh susah banget. Tidak. Yesus lebih dulu mengalami. Itulah sebabnya kemudian saudara sekalian, kalau nanti kita membaca dalam Matius pasal yang ke-5, 43, 44 dia katakan, kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Coba ya. Kasihi musuhmu, berdoa untuk. Waduh. Jadi kira-kira kalau misalkan sekarang ya, seperti perang antara Israel, Iran, Amerika, Iran, itu gimana kira-kira? Berdoa untuk musuh. Nah, sesama kita saja belum bisa berdoa, apalagi dengan musuh. Saya berharap hari ini kita dicerikan oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau kita belajar bagian ini sudah sekalian, ada 3 tingkatan sebetulnya kasih yang ada di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tingkatan yang pertama disebut dengan level duniawi. Apa itu level dunia sudah sekalian? Ini adalah orang yang mengasihi, tetapi sudah sekalian belum tentu melakukannya ataupun membalasnya. Justru yang terjadi adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu buat jahat, aku buat jahat. Itu namanya apa? Duniawi. Tapi ada level yang kedua. Level yang kedua adalah manusiawi. Berbuat baik di kala manusia lain. Kalau kamu baik, aku buat baik. Kalau kamu peduli dengan saya, aku peduli dengan kamu. Kalau kamu tolong saya, aku tolong kamu. Ini levelnya apa? Manusiawi. Ya kan? Makanya istilah disebut dengan apa? Take and give. Take and give. Take and give. Terima, terus kasih lagi. Jadi kalau orang sudah sekalian namanya mengasihi karena kita mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain, baru kita kemudian melakukan, itu levelnya manusiawi. Dan kalau orang manusiawi, saudara, itu ya dilakukan begitu. Harusnya kita level yang ketiga. Apa itu? Ilahi. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sekalipun dia berbuat jahat, aku membalas kebaikan. Makanya Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi level ini sudah sering berkata yang disebut dengan level ilahi. Makanya disebut dengan kasih agape. Kasih agape itulah kasih yang walaupun dia membenci saya, walaupun dia jahat kepada saya, walaupun dia menjelek-jelekan saya, walaupun dia berbuat sesuatu yang tidak baik kepada saya, aku tetap mengasihi. Wah, ini berat Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah keluarga kita saja belum tentu bisa kita lakukan itu. Ya kan? Makanya sinetron sekarang kan proyeknya begitu kan. Coba perebutan harta kekayaan sesama keluarga, bikin intrik-intrik supaya yang satu celaka lalu mati nanti akan diambil. Coba dalam keluarga saja. Orang-orang juga sedang lebih jauh di luar dari keluarga kita. Tapi menurut saya ini adalah ajaran daripada Kristus.
Ajaran Kristus sudah sekalian menolong kita bersama-sama. Maka kemudian sudah sekalian jelas adalah mengasihi sesama manusia kita atau mengasihi orang lain sudah sekalian walaupun mereka berbuat yang jahat. Dan ini adalah level yang sangat tinggi. Makanya kalau membaca Lukas pasal 6 28 kata apa? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Berat banget. Betul gak? Saya sih kadang-kadang kepala membaca ini. Siapa yang bisa sudah sekalian coba? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berapa sudah sekalian? Ya kan? Jangan kita berkata, semoga dia kena tulang begitu. Berat loh ini. Waduh, saudara kayak hari ini sudah sekalian ini berat, ya. Tapi ini adalah firman. Maka menurut saya sudah sekalian, dua hal yang utama sudah sekalian yang kita lakukan sesuai dengan Lukas 6 ayat 28. Dia katakan apa? Memberkati orang yang mengutuk, saudara. Berdoa bagi orang yang mencaci maki. Coba. Berdoa, memberkati orang mengutuk kita. Berdoa bagi yang mencaci maki. Ini kan hanya makhluk surga yang bisa begini. Serius. Lo kayak kita ini yang masih punya hotel kata orang Batak. Apa itu hotel? Kosong, jalan, ya coba. Kalau masih itu nggak bisa ini, ya. Nggak orang lagi itu kan biasa. Dan diho dan dia untuk bangun untuk biru. Bayangkan itu. Saking apa? Saking orang itu penuh dengan apa? Kebencian. Tuhan ajarkan kita hari ini memiliki kasih yang ilahi. Pertanyaan adalah bagaimana cara mengasihi walaupun dibenci? 3 hal sederhana. Yang pertama, bersedia mengampuni. Bersedia mengampuni. Saya kira ibu bapak ini adalah tema yang sangat-sangat klasik, ya kan? Benar kan? Kan sudah dari sejak sekolah minggu kita dengar mengasihi, benar kan? Allah hafal lagi lagu-lagunya kan? Semua tentang kasih kita hafal. Nah, dalam ayat yang 34 sudah sekalian di dalam Lukas pasal 23 itu dikatakan seperti ini, ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Coba. Ini menarik. Saya kira kalau bicara tentang bagaimana caranya kita mengasihi walau benci, poin pertama adalah kesediaan untuk mengampuni. Injil Matius berkata, Petrus bertanya, Tuhan berapa kali kami harus mengampuni? 3 kali? 7 kali? Yesus bilang tidak, 70 kali 7 kali. Itu kalau mau pakai matematika aljabar ataupun yang lain, bukan 490. Itu 490 kalau matematika 70 kan sudah. Tapi kalau matematika Alkitab 70 kali 7 kali itu berarti tak terbatas, unlimited. Jadi kalau orang datang hari ini minta ampun kepada kita, harus diampuni. Besok kalau dia datang lagi, dibuka lagi pengampunan. Minggu depan dia datang lagi, dibuka lagi. Sama seperti kita. Yohanes pasal yang pertama 9 berkata apa? Jika kamu mengaku dosamu, Allah setia. Itu kata Alkitab. Berarti tiap kali kita datang minta ampun kepada Tuhan, tiap kali juga Tuhan buka pengampunan. Tiap kali kita datang minta dosa kita diampuni atau dihapuskan, tiap kali juga Tuhan berikan. Jadi pengampunan itu adalah unlimited. Kalau kita kan enggak, berapa kali dia begitu. Coba ya, siapa yang tahan coba. Saudara, itulah kali.
nanti bertemu di tanah merah saja. Bayangkanlah bertemu di tanah merah. Itu artinya apa? Sampai mati. Waduh, gari-gari pula orang Batak ini. Ya kan? Bayangkan orang Batak bilang, apa namanya, berjumpa di tanah merah. Waduh, kan ngeri itu. Tapi Tuhan bilang kepada sekalian seperti ini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi bersedia mengampuni. Saya kira pengampunan adalah apa namanya, salah satu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi dalam keluarga. Kenapa? Sederhana. Coba ya kan, istri dan suami kira-kira banyak salahnya enggak? Banyak. Suami banyak salah pasti, istri banyak salah pasti. Pertanyaannya, kalau suami istri tidak mau saling mengampuni, apa jadi kita keluarga? Saya pikir jangan-jangan mirip seperti perang Israel dan Irak. Ya kan? Ada rudal balistik yang kemudian dilesatkan itu, dilesatkan. Tapi kemudian sudah sekalian ada apa namanya senjata Israel yang luar biasa yang kemudian dibuat menjadi alat penangkis gitu. Nah, menarik sudah sekalian kalau kita bicara tentang bersedia mengampuni. Nah, kata ini sebetulnya diterjemahkan sudah sekalian dari kata abeni. Abeni sudah sekalian sebenarnya adalah orang memberikan pengampunan kepada objek yang diampuni. Berarti di situ ada dua, yang memberi pengampunan, yang mendapatkan pengampunan. Jadi kalau saya memberikan pengampunan, itu namanya saya subjek. Orang yang saya ampuni itu namanya objek. Sama, Tuhan itu adalah subjek pengampunan, kita adalah objek. Nah, dua ini penting. Maka saya berharap terus sekalian, mari kita belajar menjadi pemberi pengampunan. Makanya kalau kita baca nanti doa Bapa kami, Injil Matius pasal yang ke-6, Alkitab berkata apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teks ini sebetulnya agak sedikit perlu diluruskan. Seolah-olah fakta pengampunan itu pertama-tama dari manusia, dan ampunilah kami seperti kami. Padahal sebetulnya sejujurnya Tuhanlah yang pertama mengampuni, barulah kemudian kita belajar mengampuni. Maka menarik sudah sekalian, apa yang dilakukan oleh subjek atau pemberi pengampunan ini menjadi sangat prinsip. Dan menurut saya, tindakan pengampunan itu dilakukan dalam berbagai macam konteks. Itu sebabnya hari ini kita perlu belajar bersama-sama. Mari kita memberi pengampunan, bersedia mengampuni. Saya berdoa hari ini kita belajar saling mengampuni. Katakan amin. Ya, kita kalau menyanyi mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni, maka sejujurnya ini juga harus muncul dalam hidup. Tapi menurut saya di dalam berbagai macam konteks kehidupan, maka pengampunan itu dibutuhkan, betul ya? Coba saya tanya, ada nggak kira-kira bapak yang betul-betul artinya 100% tidak bersalah? Nggak ada loh. Cuma Roman Sorba yang tidak bersalah. Ada nggak seorang ibu yang tidak bersalah kepada anaknya? Nggak ada. Iya kan? Orang ibunya sering kali membawa anaknya kok. Coba ya, kalau ibunya mau pergi dari rumah lalu kemudian nangis-nangis, lalu nanti, enggak sini aja kau nanti, nanti mama bawa ini, nanti bawa pulang-pulang dibawa nggak? Tadi bawa. Dia serius. Dia cuma janji supaya apa? Anaknya diam. Tapi begitu sore pulang dari tempat dia berangkat, ada nggak sesuatunya? Coba, apakah itu membuat anak semakin parah begitu?
Sebelum hari ini kita belajar saling mengampuni, katakan amin. Bersedia memberikan pengampunan. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita memberikan pengampunan, maka ini adalah sederhana bagi kita bersama-sama. Minta kekuatan daripada Tuhan. Pengampunan adalah cara yang ajaib mengasihi orang-orang yang membenci kita. Jadi kalau saudara dibenci orang, mengampuni dia jauh lebih hebat. Maka saya kira saudara-saudara kalimat Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat. Itu luar biasa. Berarti apa? Jauh daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat. Artinya apa? Yesus di atas daripada seluruh perbuatan ini. Maka menurut saya ini perlu kita belajar bersama-sama. Yang kedua, bagaimana caranya kita sudah sekalian mengasihi walau dibenci. Yang kedua adalah menghidupi kesabaran. Menghidupi kesabaran. Kalau kita baca surat Paulus dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13, maka Paulus pernah berkata seperti ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang ada dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya nggak tahu saudara-saudara kenapa Paulus menghubungkan kata sabar dengan mengampuni. Apakah ini kira-kira ada erat kaitannya dengan Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 34 tadi? Tentu Paulus pernah belajar tentang apa saja yang pernah dilakukan oleh Yesus. Maka dia katakan apa? Sabar kamu saudara terhadap yang lain dan ampunilah. Coba, sabar dan ampuni. Jadi saudara sekalian, kalau kita belajar sesuatu untuk mengasihi walau dibenci, yang kedua ini menjadi sangat penting. Menghidupi kesabaran. Saya doa hari ini kita menjadi lebih sabar, katakan amin. Amin. Ya. Tapi hati-hati, sabar itu ada dimensi negatifnya. Sabar tentang dirinya gitu, dia tidak bikin apa-apa, ya udahlah sabar deh. Itu salah juga. Ya harus berkarya dong. Berkarya, terus kemudian bekerja, optimalkan diri, pengembangan diri, gitu kan? Itu harus dong. Sabar yang ini kan adalah sabar tentang karakter. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Orang kalau sudah sekalian belajar sabar, nah ini kan adalah orang yang bisa mengasihi walau benci. Makanya kata sabar, sudah sekalian, itu berarti apa? Dalam bahasa asli terjemahkan sudah sekalian, sabar terhadap atau menerima dengan rela hati. Menunjuk kepada seseorang yang bertindak memberi kesabaran, maka jelas. Jadi saya rasa ini perlu kita belajar. Mari kita belajar sabar. Katakan amin. Sama-sama katakan sabar. Bapak Ibu, kalau kita belajar sabar, saya kira ini adalah nilai plus dalam diri kita. Ya kan? Ya jujur. Kenapa banyak orang punya image dengan orang Batak itu bersama? Karena katanya orang Batak itu suaranya kencang-kencang. Gitu. Saya bilang kalau ini nggak bisa juga begitu. Orang lain juga bisa kencang-kencang suaranya, begitu? Iya. Menurut saya sabar itu bukan soal suara kencang atau lemah lembut. Bukan. Tapi sabar itu adalah di dalam diri kita bisa bisa untuk kemudian mengelola emosi, mengelola kemarahan, mengelola segala macam. Dan menurut saya ini jelas. Makanya keunggulan orang sabar sudah sekalian, orang sabar itu memiliki potensi yang besar untuk mengasihi orang yang membenci. Dia juga memiliki peluang untuk dapat menerima orang yang membencinya jika ia bertobat. Makanya menarik ini. Jadi saya rasa sudah sekalian, orang sabar itu punya keunggulan yang hebat. Keunggulannya itu sudah sekalian, dia bisa sudah sekalian mengampuni.
Maka poinnya jelas. Mari kita belajar lebih sabar. Ya. Orang kalau bikin apa-apa kepada kita, jangan buru-buru untuk kemudian marah. Atau kalau misalkan salah terhadap kita, jangan buru-buru kemudian untuk mencak-mencak dengan mereka. Apalagi sampai maki-maki, dasar. Nggak tahu itu pada sampai. Hati-hati loh mobil. Dalam Alkitab sudah sedia, kita bisa belajar sudah sedia dari Daud ya. Nanti pada pulang ke rumah, tolong baca semua pasal yang kedua, 24 dan pasal 6. Itu sudah sekalian, Daud itu entah kenapa kemudian dibenci oleh Saul. Dibenci. Sampai-sampai sudah sekalian, dalam beberapa film itu, ketika Daud itu memainkan kecapi alat musik yang dia miliki itu, ketika roh jahat menghinggapi Saul, dia hendak membunuhnya dengan letih. Coba ya. Ini ya, kalau Daud itu tidak sabar, dia bilang gini, waduh, ini orang gak tahu diuntung ini. Saya sudah bermain musik, kemudian roh jahat sudah dihalaukan, malah begitu, bisa jadi. Tapi sudah sekalian, menarik ya. Nah, makanya dalam kita dikatakan apa? Lalu berkatalah orang-orang yang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul. Nah, ini kan sebetulnya menjadi sangat prinsip ya. Jadi kalau kita baca bagian ini saudara sekalian, sebenarnya ada nggak kesempatan bagi Daud untuk kemudian melampiaskan amarahnya ataupun membalaskan apa yang dibuat oleh Saul padanya? Ada. Tapi dia tidak lakukan. Maka orang sabar itu adalah sederhana. Orang sabar punya kesempatan, punya peluang meluapkan kemarahannya, tapi tidak digunakan. Itu orang sabar. Misalnya ya, bawa mobil di Jakarta kan, syukur nih sampai hari ini dan besok dan 2 hari lagi masih menang. Syukur tuh. Coba kalau kita hari-hari, itu bisa pusing kiri kanan. Kita punya kesempatan gak kira-kira pepet orang? Punya. Tapi kalau kita gak pepet orang, itu namanya kita orang sabar. Orang sabar itu adalah orang yang punya peluang meluapkan amarahnya, meluapkan emosinya, bahkan untuk kemudian memaki-maki orang, tapi tidak digunakan. Itu orang sabar. Iya kan? Dari pagi saya pas jalan ke sini, saya lagi buka Instagram, kemudian ada thread, lalu saya baca. Penerbangan Sriwijaya delay 4 jam menuju Denpasar. Semua penumpang datang langsung maki-maki. Saya pikir secara manusia normal. Kenapa? Diundur. Udah itu, cuma dikasih roti 1. Peraturan pemerintah kalau sudah delay 3 jam, maka dapat makan. Delay 4 jam, maka ada yang namanya pembayaran. Saya tahun lalu sebelum saya dari Jogja, saya mau pulang ke Jakarta itu karena tidak ada penerbangan, terpaksa saya naik Citylink yang balik-balik dari Sucipto menuju Halim. Begitu naik terus, jadi yang kemudian dihidupkan itu yang namanya pesawat, itu hidup. Padahal semua penumpang masuk. Akhirnya apa terjadi? Kita disuruh keluar. Bapak Ibu mau keluar, bla bla, gitu kan? Terus kemudian apa terjadi? Kita menunggu lagi di boarding house. Waktu menunggu setengah jam, 1 jam, diperbaiki, belum bisa juga. Ini gimana? Akhirnya setelah siang, mereka bilang, mohon maaf, pesawat tidak bisa terbang ke Jakarta, mengalami hal yang sangat kritis. Kami akan mengalihkan Bapak dan Ibu penerbangan malam, dan kami akan antarkan Bapak Ibu menuju Kulon Progo. Jadi
Adi Sucipto dengan Pulau Progo itu Ustaz itu bisa sampai 50 kilo. Nah, saya dalam hati berkata ini, mungkin dia rencana Tuhan, jadi nggak harus cepat-cepat pulang ke Jakarta begitu. Akhirnya saya di Jogja, balik lagi ke rumah di Jogja. Udah balik ke rumah Jogja, kemudian ngobrol-ngobrol. Sore-sore kemudian karena mau terbang sekitar jam 8 malam begitu. Akhirnya mereka bilang, Bapak Ibu yang akan terbang, kami bisa antar dan seterusnya begitu. Nah, kita dikasih makan, kita di pengembalian tiket. Nah, karena saya waktu itu punya asuransi, saya urus asuransi, jadi saya balik lagi semuanya. Jadi jadilah saya sudah terbang ke Jakarta dengan free tiket, lengkap dengan makan, lengkap dengan masuk di executive lounge dan seterusnya. Tapi memang buang waktu hampir 12 jam. Ini kalau orang marah-marah, bisa nggak? Bisa. Kira-kira normal nggak? Normal. Dan kalau kita kira normal itu terima nggak? Bisa saja diterima. Tapi orang sabar adalah mereka yang punya peluang untuk marah dan emosi, tapi tidak digunakan. Itu orang sabar. Maka saya kira saudara sekalian, bagaimana caranya kita mengasihi walaupun dibenci? Nah, belajarlah kepada Daud mengampuni Saul. 2 kali punya kesempatan sudah untuk melampiaskan yang namanya emosinya, melampiaskan amarahnya, membalaskan kejahatan mertuanya, tapi nggak ada hukuman. Ya, ini kalau dilihat jadi sinetron seru ini, ya kan? Ya, mungkin judulnya apa? Kebencian menantu dengan mertua. Episode pertama, episode kedua, sampai episode ke-150. Bayangkan lo dapat berapa duit itu ya. Tapi luar biasa. Saya belajar satu hal dari Daud. Dia punya peluang, dia punya opportunity untuk membalaskan. Tapi karena saya berharap hari ini kita belajar sabar. Dan kalau kita sabar, di sini adalah letaknya kita mampu mengasihi orang miskin. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus terlakukan supaya kita bisa mengasihi walaupun dibenci. Yang ketiga adalah tetaplah menyatakan berkat. Tetaplah menyatakan berkat. Maka kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-41 sampai dengan 43 dikatakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sulit-sulit sekalian bagi orang percaya atau bagi kita yang hidup sekarang ini, bagaimana caranya mengasihi orang benci kita kalau sudah sekalian orang sudah sangat menyakiti kita. Ya. Coba, bisa nggak kira-kira Iran berkata, sudahlah, ampuni itu Israel? Nggak bisa. Malah dia bombardir. Justru kemudian negara-negara yang kemudian tidak tadinya menjadi musuhnya jadi musuh. Kenapa? Ya semua kilang minyak yang dimiliki oleh Amerika di Timur Tengah segala macam itu habis dibombardir dia. Dan kadang-kadang itu kan muncul apa? Itu namanya pelampiasan. Begitu. Tapi menurut saya orang-orang yang bisa mengasihi walaupun dibenci, poin nomor 3 ini penting. Tetaplah menyatakan berkat. Tetaplah menyatakan berkat. Saya kira ini sudah pada bagian ini. Makanya kalau kita baca dari Ulang ayat ke-34, kita berkata apa? Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu kenapa? Berkat. Saya kira berkat itu bukan hanya soal jasmani, betul ya? Tapi berkat itu juga banyak hal. Saya rasa saudara sekalian ini menjadi poin yang prinsip bagi kita. Maka
Kalau kau ingin mengasihi orang membencimu, sederhana, tetaplah menjadi berkat. Alkitab bilang, kasihilah musuhmu, kalau dia lapar beri makan. Di mana ada orang kedua yang musuhnya dilihat lapar dikasih makan? Sini makan. Kau makan apa? Kata bercikan? Kau makan apa? Manado? Atau mau saksa? Sini. Ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada. Sulit itu. Tapi Alkitab bilang apa? Kalau kau membenci musuhmu, kalau lihat dia lapar, kasih makan. Ya. Dan saya rasa kalau dikasih makan sudah sekalian itu tidak hanya model FBG. Serius. Tidak hanya model FBG. Kita kalau udah makan sudah sekalian mana mungkin. Pasti takarannya ataupun standarnya itulah kepastian yang sempurna. Iya. Bayangkan, mana mungkin saya mengundang makanan, ayo makan, tapi cuma saya kasih FBG. Yang dari 15.000 menjadi 10.000, bahkan dibanding lagi 6.500. Nggak bisa lah. 6.500 dapat apa? Bakso pinggir jalan. Saya kira pasti beda lah. Kalau diundang, kasih yang terbaik. Coba ya kan, musuhmu lapar beri dia makan. Berarti apa? Tetap menyatakan berkat. Jangan seperti kata kita, sudah sekalian. Malam-malam kalau datang-datang ke rumahmu lalu demi sesuatu, jangan merawat dia. Makan, jangan kau berkata, makan mau tidur, apa kau minta itu gak ada. Kamu harus kasih. Ini namanya apa? Dibenci, tetapi tetap menyatakan berkat. Bagaimanapun sudah sekalian, kita tetap berdoa untuk negara ataupun dunia yang sedang bergejolak. Ya kan? Dan saya merasa sudah sekalian ini perlu menjadi pokok-pokok doa kita. Maka saya berharap hari ini, mari kita belajar tetap menyatakan berkat. Tetap menjadikan diri kita memberkati orang lain. Maka pilihan menjadi berkat sudah tetap tersedia bagi kita yang mau mengasihi orang-orang yang benci kita. Pilihan dari kita. Kita mau benci dia, ya bisa saja. Tapi kita mau mengasihi dia, ya. Jadi dua ini pilihannya pada kita. Pilihlah mengasihi orang-orang yang membenci. Maka saya sangat dengan percaya kalau ini kita kerjakan, kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Maka poin tentang mengasihi walau dibenci, sebetulnya sudah sekalian dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan kita dapat lakukan. Maka hari ini saya berdoa biar kita tetap di dalam kasih yang kepada Tuhan dan kita terus mengerjakannya seturut dengan kehendaknya. Kiranya firman Tuhan pada masa Prapaskah ini menolong kita untuk terus kemudian belajar mengerti betapa Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berarti apa? Kita kalau misalkan ada orang yang membenci kita anggap dia ketidaktahuan mereka. Di sinilah letaknya bahwa kita apa? Bisa mengampuni. Di sini letaknya kita apa? Tetap menebarkan kesabaran, bahkan juga tetap menyatakan berkat ataupun hal-hal yang memberkati setiap mereka. Firman Tuhan ini berkiranya menolong kita, memberkati kita, dan secara khusus pada masa Prapaskah ini, mari kita terus mengenang apa yang telah Yesus lakukan di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya ini akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Kiranya firman ini menolong kita memberkati semua. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari dudukkan kepada hadapan Tuhan. Saya mengundang pemain musik masuk ke depan. Kiranya kita boleh terus merenungkan kebaikan Tuhan dan merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus.
kami pertolongan, untuk mengajarkan kepada kami hal yang sangat prinsip, mengasihi meskipun kami dibenci, dan berdoa supaya Roh Kudus menolong kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami diberdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengairi hati, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari Bapa Allah. Mengalir, 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 mengalir. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari Bapa Allah.
kembali saling berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Tuhan, kami sebagai itu memberi kasih yang sedemikian. Dan kiranya setiap kami yang ada di tempat ini pada hari ini, beri tolong Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan kami dapat Tuhan. Sahabat yang mohon kepada Tuhan, kiranya kasih ilahi Tuhan kepada kami, kasih ilahi itu nyata bagi kami, dan kasih ilahi Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun yang mampu kami ada Tuhan, kami rindu mengasihi lebih daripada yang lain. Dan kami mampu mengampuni orang-orang bersama dengan kami. Kami beri kesabaran, kami tetap menyatakan berkat kepada semua mereka, seperti yang telah kuasa. Terima kasih doa kami Bapak, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan sekarang dan sampai selamanya. Berkati firman-Mu, buat kami tidak hanya pendengar, tapi pelaku firman. Dalam nama Yesus, sama-sama dikatakan, Amin. Haleluya. Seberapa di antara kita yang boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Kurim yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kesehatan dan pekerjaan. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, buat kasih setiamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi bukan untuk orang-orang yang kami kasih saja Tuhan, tapi kami boleh juga punya hati untuk mengasihi orang yang kami benci Tuhan Yesus. Bapak mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Amin, amin. Bapak yang baik, sementara kami akan memberikan persembahan pada pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Hanya di dalam anak Yesus Kristus jadi pendangan kami memberi. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Amin. Tiada terlalu besar kasih setia.
namamu, temanku berhidup. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh dipulihkan, kami boleh serahkan semua kasih dan berkat Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta hormat Tuhan, bertambah-tambahlah kasih setia Tuhan bagi hamba-Mu, bertambah-tambahlah sukacita-Mu Tuhan bagi hamba-Mu, memberkati pemudaan-Nya, memberkati keluarga, pekerjaan Tuhan. Bahkan dia sebagai dosen Tuhan memberkati dia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kau akan menambahkan hikmat daripada-Mu, lebih lagi urapan secara khusus bagi-Mu. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gereja di Sanggakala Pemimpin yang ada di tempat ini. Kau akan memberkati Tuhan hamba-Mu Bapak PDMNOS. Biarlah dia terus Tuhan menjalankan dalam visi dan misi dengan kunjungan ilahi ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Agar lebih lagi Tuhan memberitakan kasih, memberitakan Injil ya Tuhan, untuk Bapak Yesus Tuhan, untuk gereja di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari berkati setiap jam-jam ibadah gereja di tempat ini. Tuhan, Kau yang hadir, Kau yang memulihkan, Kau yang melawat. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, bahwa Tuhan gereja kami yang ada di pusat GBI Sanggakala Kedoya, bahkan Tuhan juga yang ada di Cemara, Tuhan Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu juga Tuhan menyertai setiap gereja-gereja ini Tuhan. Kau berkati setiap hamba-Mu yang melayani, Kau berkati setiap pembelaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa hadirat-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah gereja. Terima kasih Bapa, mari berkati lingkungan kami di tempat ini. Ini kadang kita belakang Tuhan, Kau menyatakan kasih-Mu, Kau menyatakan anugerah-Mu, damai sejahtera, kuasa daripada ilahi nyata di tengah-tengah lingkungan yang tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Banyak hal yang terjadi di minggu ini Tuhan. Perang ya Tuhan, biarlah Engkau memulihkan, Engkau memulihkan ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu juga buat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Kau berkati Bapak Presiden kami beserta dengan staf-stafnya. Berikan hikmat marifat daripada-Mu. Biarlah mereka memimpin dengan takut Tuhan. Dan tidak satu pun mengambil keuntungan daripada mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Bapak Gubernur kami Tuhan Yesus, Bapak Pramono Tuhan. Biarlah Kau memberkati Bapak, biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu juga berada di tengah-tengah kota kami, Kota Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus, bagaimana memberkati setiap gereja-gereja yang ada di kota kami, Kota Jakarta. Biarlah kasih-Mu juga melawat kami Tuhan, cinta-Mu juga melawat kami. Persiapkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menuai banyak jiwa, untuk mempersiapkan kedatangan-Mu lebih lagi di dalam rohani kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Tuhan, akan tanganku dan bermakmurkan Tuhan bawa pulang dalam seluruh kehidupan. Segala berkat dan pemberi surga dan sudah bagi menjadi bagian milik-Mu. Dan Kau mendengarkan firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan. Diberkati Engkau dalam keluarga, diberkati Engkau dalam pekerjaan, diberkati Engkau dalam pelayanan. Apa saja Engkau perbuat dalam hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kemana Engkau pergi dan berjalan, Tuhan menuntunmu. Dia berjanji mengangkatmu naik tinggi tidak turun, menjadikan kepala dan bukan ekor.
Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan nama dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dan Roh Kudus menyertai kita bersama-sama pagi ini sampai Tuhan datang kedua kali mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin.